Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendelegasian Wewenang dengan dosen pengampu Bapak Miswan Gumanti, MBA MM. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan tindakan mempercayakan tugas yang pasti dan jelas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam suatu penjabaran atau deskripsi tugas formil dalam organisasi. Arti delegasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Charles J. Keating. Charles J. Keating berpendapat bahwa arti delegasi adalah upaya pemberian sebagian tanggung jawab serta kewibawaan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu menurut Uji Slamet. Menurut Uji Slamet dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pemasaran menjelaskan bahwa arti delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang serta tanggung jawab formal ke pihak lain dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Rusli Jacob. Rusli Jacob mengatakan bahwa arti delegasi adalah suatu pemberian otoritas atau kekuasaan formal serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan tertentu pada pihak lain. Penyerahan otoritas oleh atasan ke bawahannya ini sangat diperlukan agar fungsi perusahaan bisa berjalan dengan baik, karena tidak ada atasan yang mampu mengawasi setiap tugas-tugas organisasi secara efisien. Wewenang lini. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya. Wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. Wewenang lini bisa juga didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Ciri-ciri struktur organisasi lini. Yang pertama, skala dari organisasi relatif kecil dan rendah. Yang kedua, atasan dan bawahan memiliki hubungan secara langsung melalui garis wewenang yang pendek. Yang ketiga, memiliki jumlah anggota atau karyawan yang sedikit. Yang keempat, pemimpin adalah seseorang yang memiliki usaha dan memiliki wewenang penuh untuk usaha atau organisasi yang dijalani. Yang kelima, anggota memiliki jiwa yang disiplin dan mudah dipertahankan. Kelebihan dari struktur organisasi lini yaitu memiliki kesatuan komando atau pemimpin yang baik dan sudah pasti terjamin. Meminimalisir terjadinya kesalahan atau miscommunication saat pemberian tugas karena pimpinan berhubungan langsung dengan bawahannya. Koordinasi antara atasan dan bawahan lebih mudah dan cepat dalam pengambilan keputusan, kebijaksanaan, atau instruksi. Karyawan atau bawahannya memberikan semangat dan produktivitas kerja yang sangat baik. Rasa saling menghargai dan pengertian antar anggota lebih tinggi karena saling mengenal satu sama lainnya. Kekurangan struktur organisasi lini. Yang pertama, sulit membedakan antara urusan pribadi dan urusan organisasi. Yang kedua, terkadang pemimpin bertindak secara otoriter. Yang ketiga, seluruh jalannya organisasi hanya bergantung kepada satu orang saja. Yang keempat, kemajuan dan kemunduran organisasi sangat bergantung kepada putusan dari pemimpin, karena pemimpin membuat keputusan, pengendalian, dan kebijaksanaan yang dilakukan secara sendiri. Kelima, bawahan tidak diikut sertakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan organisasi, sehingga membuat bawahan atau karyawan kurang mendapatkan kaderisasi dan pengembangan. Yang keenam, bawahan atau karyawan sulit untuk berkembang dan kurang memiliki inisiatif. Wewenang staf. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satu satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini.
Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiganya. Ciri-ciri struktur organisasi staf. Pimpinan puncak hanya satu orang dan dibantu oleh para staf. Skala organisasinya besar, karyawannya banyak, dan pekerjaannya bersifat kompleks. Hubungan antara atasan dengan bawahannya bersifat tidak langsung. Antara pimpinan dan para karyawan tidak semuanya saling mengenal. Spesialisasi yang beraneka ragam diperlukan dan dapat digunakan secara maksimal. Kelebihan struktur organisasi staf. Yang pertama, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Yang kedua, bawahan hanya mendapat perintah dan memberikan tanggung jawab kepada seorang atasan tertentu saja. Yang ketiga, pelaksanaan tugas-tugas pimpinan relatif lebih lancar karena mendapat bantuan data, informasi, saran-saran, dan pemikiran para stafnya. Yang keempat, organisasi ini fleksibel dan luas karena dapat diterapkan pada organisasi besar maupun kecil, organisasi perusahaan maupun organisasi sosial. Yang kelima, bakat karyawan yang berbeda-beda dapat dikembangkan karena mereka bekerja sesuai dengan kecakapan dan keahliannya. Kekurangan dari struktur organisasi staf ada 3, yaitu kelompok pelaksanaan sering bingung untuk membedakan perintah atau bantuan nasihat, solidaritas dan esprit de corps karyawan kurang baik karena mereka tidak saling mengenal. Persaingan kurang sehat sering terjadi sebab setiap unit atau bagian menganggap tugasnya yang terpenting. Wewenang fungsional. Wewenang fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Chester Baumart mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi 1. Memahami komunikasi tersebut. 2. Tidak menyimpang dari tujuan organisasi. 3. Tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi. 4. Mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya. Ciri-ciri struktur organisasi fungsional. Yang pertama, merupakan struktur organisasi yang dapat terlaksana dalam lingkup kecil. Yang kedua, tugas terbagi sesuai bidang yang jelas dan tegas sehingga mudah dibedakan. Yang ketiga, penempatan yang sesuai dengan spesialisasi seseorang. Yang keempat, memiliki target yang jelas dan pasti. Kelebihan dari struktur organisasi fungsional antara lain koordinasi menyeluruh yang terlaksana antar anggota berjalan dengan baik, memiliki program yang terarah, jelas dan cepat, terdapat pembagian tugas fisik dan pikiran, aspek moral dan disiplin kerja serta solidaritas cenderung tinggi, promosi keterampilan terlaksana sesuai spesialisasi, kesempatan karir terbuka bagi tenaga ahli spesialis. Kekurangan struktur organisasi fungsional. Yang pertama, pekerjaan kerap terasa membosankan. Yang kedua, pembatasan inisiatif dari perseorangan. Yang ketiga, pertukaran tugas sangat sulit dilakukan karena posisi terisi oleh tenaga ahli dalam suatu bidang tertentu. Yang keempat, komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar fungsi menjadi berkurang. Yang kelima, penekanan pada rutinitas tugas sehingga kurang memperhatikan aspek strategis jangka panjang. Delegasi yang efektif. Tips-tips berikut untuk mendelegasikan pekerjaan secara efektif. Yang pertama, tentukan tugas yang akan didelegasikan. Yang kedua, pilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, komunikasikan secara jelas. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkala. Yang kelima, atasi masalah yang terjadi. Dan yang keenam, beri penghargaan pada tim. Mendelegasikan tugas membutuhkan latihan yang tidak sebentar, namun berbagi tanggung jawab mampu menciptakan rasa kebersamaan dalam tim dan menghasilkan kesuksesan. Tidak hanya itu, tim juga akan menjadi lebih produktif, kompeten, dan percaya diri. Prinsip-prinsip pendelegasian. Prinsip skalar menyatakan harus ada garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah.
Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui 1. Kepada siapa dia dapat mendelegasikan. 2. Siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya. 3. Kepada siapa dia bertanggung jawab. Prinsip kesatuan perintah atau unity of command menyatakan setiap orang dalam organisasi harus melapor pada satu atasan. Melapor pada lebih dari satu orang akan menyulitkan seseorang untuk mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan perintah siapa yang harus diikuti. Bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan juga akan membuat bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan alasan banyaknya tugas dari atasan lain. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa 1. Dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien. 2. Masing-masing orang dalam organisasi dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara efektif. Yang ketiga, akuntabilitas menerimaan tanggung jawab dan wewenang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.